Bicara kota Surabaya yang menurut cerita berasal dari kata suro yang berarti ikan hiu dan buaya, sulit dilepaskan dari sebuah tempat prostitusi kesohor, Gang Doli. Hiruk-pikuk keramaian di lokalisasi ini menjadi sisi lain keramaian kota Surabaya yang dihuni 3 juta jiwa. Lokalisasi Doli adalah yang terbesar di Asia Tenggara, lebih besar dari lokalisasi Patpong di Bangkok dan Gelang di Singapura. Banyak PSK yang mengadu nasib di lokalisasi ini. Mereka dipajang di dalam ruangan berdinding kaca mirip etalase. Tapi kali ini kami tak ingin membahas lebih lanjut mengenai Gang Doli. Sebab seiring perkembangan waktu kini tak hanya wanita yang menjajakan diri. Laki-laki pun tak ketinggalan mengambil porsi di dunia prostitusi. Ya, gigolo. Serta terjang gigolo lah yang hendak kami kupas. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di topik kita. Surabaya, kota kedua terbesar di Indonesia, tak kalah bergemerlap dengan ibu kota Jakarta. Hitam putih kisah di kota ini menyeruak, mulai dari hal yang biasa hingga hal yang tabu. Seperti kehadiran para gigolo yang makin buka-bukaan dan makin marak. Seperti apa? Lika-likunya, ikuti penelusuran kami. Salah satu tempat para gigolo menjajakan diri adalah di pinggir Kalimas, Surabaya. Tak hanya melayani wanita, mereka juga bisa diajak berkencan oleh laki-laki, alias kencan sesama jenis. Istilah kucing dialamatkan kepada para gigolo pelayan kaum pria. Tim topik kita mencoba menelusuri keberadaan mereka. Dari informasi yang kami dapat, para kucing itu memiliki ketertarikan dengan sesama jenis. Ya. Di jembatan. Iya. Terus mau yang kayak apa sih? Mau berondong yang jalan sini dari Jakarta. Oh, Kadang-kadang ya antara ada yang 2,5, ada yang 250, ada yang 100 itu kan itu. oh iya. Nang kono lah Jakarta murah. murah kok, ada orang sing 100 sampai 50 aja mah. Ya udah tinggal pilih aja yang Iya. gratis. Yang gratis apa yang dibayar? Kalau yang dibayar tak cari. Gigolo sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti pendamping dansa. Lama-kelamaan tersadur menjadi pendamping untuk memuaskan hasrat. Tak sulit berburu gigolo di kota Surabaya ini. Mereka secara terbuka menawarkan diri, seperti dengan cara memasang iklan di koran. Perkembangan teknologi pun dimanfaatkan. Lewat situs jejaring sosial, mereka menjajakan diri. Beragam cara menawarkan diri digunakan. Salah satunya adalah dengan modus menawarkan diri sebagai penyedia jasa pijat. Tim topik kita pun mencoba menghubungi salah satu nomor pria yang mengiklankan diri di surat kabar. Saya dapat nomornya nih dari iklan di koran. Ya. Bisa untuk ini ya, pijat ya mas, lagi capek-capek nih. Bisa. Dengan mas siapa ini? Dengan cuma pijat doang mas. Ya bisa lah, itu maunya gimana? Mau yang plus berlanjut bisa dong ya? Bisa. Sama olinya juga bisa. Apa? Bisa lu, ini semua dari atas sampai bawah. Wah, servisnya full ya. Iya. Mas, Surabaya mananya ini? Saya di Surabaya Timur itu. Surabaya Timur. Iya. Kalau ada hotel. bisa langsung ke hotel gitu? Iya, kita langsung ke hotel itu. Bisa langsung ke hotel ya. Iya. Berapa itu mas tarifnya? Kita 300 itu untuk 1 jam setengahnya. 300 1 jam setengah. Iya, kita all in. All in. Iya. Oh, gampang. Setelah janjian, akhirnya gigolo yang saya dapati melalui surat kabar lokal datang. Dengan kamera tersembunyi, kami mengorek informasi darinya. Sebut saja namanya Dimas, usianya 27 tahun. Dimas mengaku terjerumus menjadi gigolo karena lingkungan dan pergaulan bebas.
Selain itu, alasan klise. Patah hati dengan sang pacar juga menjadi alasan lain. Hubungan yang telah dibina lama akhirnya harus berakhir dan meninggalkan rasa kecewa yang mendalam. Terus kenapa akhirnya ngambil jalan jodoh? Ya nggak tahu ini harus berarti Coba-coba. Tapi kan nyobain gimana jodoh gitu. ya masih Pusing, kenapa? Terus kan ekonomi juga. ya belum Trauma juga gitu sama pacar itu sampai gini. Jodoh? itu sih ada ini itu Kenapa emang? ya masih bilang gimana masih nggak bilang Bilang aja putusnya. ya putusin apa juga sih Awal mulanya kan kita kan sering ditinggal sama suami gitu. Awal mulanya ya kita kesepian, kita ditinggal bulan-bulan, berbulan-bulan lah di luar pun. Mereka yang terjun ke dunia prostitusi seperti ini tentu tak pernah menyangka sebelumnya. Seperti itu juga yang diungkap Dimas, gigolo yang pelanggan pertamanya adalah seorang wanita berusia 40 tahun. Tapi pernah terlintas nggak berada di posisi seperti ini? Gimana kamu ngalamin gimana kita pertama kali melayani wanita umur 40? ya gitu lah Yang sedang batin gitu. Ibu-ibu banget gitu loh. pastinya Terus ya mau lagi ya mau lagi ya bisa kita profesional gitu sih terus dikasih berapa sama tante yang umur 40 itu? dari 50 dari 50 Udah 50. Berapa lama? itu contohnya negatif sangat negatif Terus ya sebenarnya untuk waktu luang belum daripada kita di rumah katanya ya karena komunitas ya jadi itu teman terus katanya gitu terus ya terus ya ini ya terjadi lah Transaksi di dunia esek-esek nampaknya sulit untuk dibumi hanguskan. Hal ini terlihat dari makin maraknya para penjajah cinta, termasuk para gigolo. Tak ada asap tanpa api. Bak gayung bersambut, keberadaan para gigolo menjadi pilihan para wanita yang kesepian. Seperti sebut saja Nina, wanita yang setahun terakhir ini menjadi pelanggan gigolo karena kerap ditinggal suami untuk tugas luar kota. Nina mengaku kesepian sehingga mencari hiburan bersama gigolo yang pertama kali dikenalnya di sebuah pusat perbelanjaan. Perbuatan Nina jelas tak patut karena sudah terikat dengan janji pernikahan dengan suaminya serta melanggar norma agama. awal mulanya kan kita kan sering ditinggal sama suami gitu. Awal mulanya ya kita kesepian, kita ditinggal bulan-bulan, berbulan-bulan lah di luar pulau atau di mana kita nggak tahu dia bilangnya aku luar pulau gitu mau ada rakat mau ada ini aku juga nggak tahu. Aku sebenarnya nggak kepingin nggak gitu nggak kepingin nggak ya. Karena lama-lama aku jenuh juga di rumah tinggal lama gitu. Akhirnya aku pas jalan-jalan keliling di plaza itu, katanya ada anak muda sih ya yang kenalan. Aku tanya kerja kamu apa? Anda kata kamu bisa nemani aku waktu kamu terluka, aku perlukan kamu bisa datang enggak kamu? Anda kata aku perlu kamu. Oh bisa kan, aku bisa datang dong. Bisanya gini, tarif kamu berapa? Aku bilang gitu. Ya pertama minta charge 500. Kalau ke segitu nggak bisa lah. Aku bisanya 300 kalau kamu mau. Kalau kamu nggak mau nggak apa-apa. Gitu. Udah tante aku untuk dia sekolah. Iya dia masih tua lah.
Gigolo dan tante yang menggunakannya jelas melanggar norma agama dan masyarakat umumnya. Namun seiring waktu berjalan, Nina pun menemukan teman-teman senasib yang sama-sama kesepian. Mereka pun saling bertukar informasi seputar gigolo yang mereka kenal. Kata teman-teman aku, cari ganti aja lagi, biar kamu nggak kesepian, biar banyak teman gitu. Kamu ditinggal suami kamu aja di rumah terus, katanya. Oh ya udah, aku punya teman ini, bisanya mungkin ya 25, 27. Gimana badannya? Bisa nggak? Bagus nggak? Aku bilang gitu. Kalau wajah sih itu relatif lah. Yang penting dia bisa ngurusin aku. Soalnya aku lama ditinggal sama suami aku bilang gitu. Hampir sama dengan wanita PSK yang mempunyai kelas tarif berbeda, begitu pula dengan gigolo. Antar satu gigolo dengan gigolo lain, tarifnya masing-masing berbeda. Ya ada sih ya, kayak perempuan panggilan kan ada kelas-kelasnya kan. Itu pun aku coba bilang sini, aku nggak mau di atas satu juta ke atas. Juga uang aku dibatasi sama suami aku, nggak terlalu banyak aku gitu. Aku cari yang dia bisa ngerti aku, bisa ngurusin aku, gitu aja. Satu lagi yang jelas melanggar nilai agama, yakni tak hanya kaum hawa kesepian yang menjadi pelanggan gigolo. Kaum pria pun kini menjadi pelanggan. Berawal dari informasi seorang teman, saya berhasil bertemu dengan pria yang menjadi pelanggan gigolo. Rano, sebut saja begitu. Rumah tangganya yang hancur akibat ulah sang istri yang selingkuh membuatnya berbalik arah menjadi seorang pencinta sesama jenis. Lagi-lagi alasan klise yang seharusnya tak boleh terjadi. Yang jelas ya, kenapa aku sekarang ini lebih orientasi ke cowok itu karena aku tidak terikat hubungan yang resmi, dalam arti ada pernikahan yang kenapa aku memilih hubungan yang seperti ini, karena pernah mengalami kecewaan aja lah istilahnya, pas trauma ya kan. Pernikahanku gagal. Nah, aku udah nggak ada orientasi menikah lagi karena juga udah ada juga tinggal di situ. Saya ini menetapkan mereka menjadi orang yang bisa berguna bagi masyarakat, bisa mandiri di atas kaki sendiri. Yang lebih menyakitkan, istri yang telah menemaninya selama 13 tahun mengarungi bahtera rumah tangga selingkuh dengan teman baiknya. Bulan atau hanya mungkin ada istilah personal ya, kalau saya dulu mantanku, aku mengatakan hanya hubungan. Rasa sakit hati itu membuatnya tak mau lagi berhubungan dengan wanita. Di tengah kesepiannya, Rano melirik gigolo. Tetapi, lambat laun Rano mulai meninggalkan kebiasaannya menjadi pelanggan gigolo. Ketika bertemu dengan seorang pria yang juga mempunyai orientasi seksual sesama jenis dan mengajaknya berhubungan serius, sesuatu yang tetap saja melanggar norma agama. Sama yang ada nyaman. Kita memiliki orang yang maksudnya dengan seorang yang tidak cewek ya, kok bisa memberikan kenyamanan juga. Itu kan tidak sama aku, itu tidak sama aku, saya tidak sama aku. Kenapa aku nggak coba sih untuk menjaga dia lebih dalam lagi? Meski jelas melanggar norma agama dan masyarakat, Rano mengaku tetap menjalani hubungan serius dengan pria sesama jenis yang dinilainya lebih tepat. Sebab menjadi pelanggan gigolo mempunyai resiko tersendiri, seperti yang dialami seorang temannya. Temanku ajarkan, dia dapat dari teman gitu kan, dari tongkrong lagi sama. Pada sini saya ada taman kumpul tuh, buat kumpulnya anak-anak yang kasih makan di taman kumpul. Bawa pulang, tinggal di rumah. Bawa itu terus. Dan kalau kamu nggak ngasih aku duit sekian gitu lah, banyak apa kayak kadang-kadang kan tahu dan aku kasih kamu nggak bisa minta aku banyak bayar, malu lah kalau orang sampai digituin sama itunya, kan malu kan, akhirnya mau nggak mau dia memberikan sejumlah uang yang diminta itu. Terjadi suatu desensitisasi gitu bahwa itu nggak apa-apa kok, nggak usah malu, paling tidak dalam satu kelompok kecil. Kalau dulu orang mungkin dari dulu juga ada, cuman